Di hari kedua ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memberikan pembekalan kepada sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang nantinya akan masuk dalam kabinetnya. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Nova Nayantaka di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Nova, bagaimana suasana di sana? Terdengar sedikit ada suara-suara aktivitas di belakang Anda. Tapi yang menarik tadi ada beberapa pernyataan dari para calon menteri yang mengatakan kemarin ada pembekalan terkait dengan geoekonomi, bagaimana ke depannya mereka bisa memaksimalkan potensi hubungan diplomatik terhadap perekonomian Indonesia. Lalu apakah pembekalan hari ini terkait dengan materi lain? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Yuda dan juga pemirsa. Untuk materi kedua di hari pembekalan ini dikhususkan untuk calon wakil menteri, di mana materinya difokuskan ada beberapa tema, yaitu pertama terkait future AI, kemudian juga terkait anti korupsi, dan juga lapangan kerja. Ini menjadi topik yang nanti akan dibahas pada pembekalan hari kedua, di mana masih diisi oleh pemberi materi dari internasional. Sebut saja ada Michael Husman yang nanti akan memberikan insight terkait teknologi AI yang dapat mengubah wajah dunia kerja. Tentunya ini berhubungan juga dengan lapangan kerja di masa depan, di mana nantinya tentunya diharapkan pemanfaatan teknologi ini bisa membuat negara ini bisa naik level begitu. Sehingga pemanfaatan teknologi AI ini memang menjadi salah satu topik dalam pembekalan hari ini. Kemudian yang kedua adalah yang terlalu penting adalah anti korupsi, yang nanti akan diisi materinya oleh Marian Hussein. Ini juga menjadi salah satu tokoh yang cukup terkenal, di mana Mariam Hussein ini juga sudah menangani investigasi terkait korupsi ini di 23 negara. Karena kalau kita sempat mereview pernyataan Prabowo ini, korupsi ini menjadi salah satu kunci untuk bisa membawa negara ini menjadi lebih maju, sehingga pencegahan anti korupsi ini menjadi tema penting yang memang harus dibahas. Kemudian yang menarik di hari kedua ini, jika di hari pertama ini kita lihat para calon menteri mengenakan pakaian putih, untuk di hari kedua ini mengenakan pakaian batik, dan juga ketika di hari pertama dihadiri juga oleh wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Kemudian di hari kedua ini juga dihadiri oleh Gibran, di mana Gibran untuk hari kedua ini tadi menggunakan batik coklat dan juga masih menggunakan mobil dengan plat Solo begitu. Dan yang menarik ketika tadi sejak pukul 8 pagi memang sudah banyak calon wakil menteri dan juga kepala lembaga yang sudah datang, dan juga kami tadi sempat berbincang dan juga mewawancarai terkait bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi pembekalan hari ini. Yang menarik, ada beberapa yang menarik. Yang menarik adalah salah satunya Emmanuel Edinburgh ini mengatakan yang diproyeksikan menjadi wamen ketenagakerjaan ini, mengatakan bahwa tidak ada persiapan khusus, namun ia membawa bekal makanan yang disiapkan di kotak, karena memang ini tema pembekalan juga tadi, sehingga suasananya juga bisa dikatakan tidak terlalu serius begitu. Kemudian ada juga Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, yang hadir juga mengatakan tidak ada persiapan khusus, baru ditelepon oleh Prabowo itu sekitar malam kemarin, dan juga mengenakan batik warna hijau. Dan yang menarik, selain kita membahas terkait pembekalan hari ini, tentunya hari ini merupakan momen yang penting bagi Prabowo Subianto, karena hari ini merupakan hari ulang tahun Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ke-73, sehingga selain diramaikan oleh para awak media dan juga para calon wakil menteri yang hadir untuk melakukan pembekalan, juga kalau misalnya berdasarkan pantauan kami bisa saya gambarkan, di sini juga diramaikan oleh rangkaian bunga yang berisi ucapan selamat ulang tahun. Selain itu juga yang di sini, di Hambalang sini juga warga-warga di sekitar kediaman Prabowo Subianto juga ternyata banyak yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Prabowo ke-73. Dan terkait pembekalan pertama dan juga pembekalan kedua, jika kita lihat memang ada pesan ataupun arahan penting yang disampaikan Prabowo kepada para calon menteri dan juga menteri yang memang sudah ditunjuk ya untuk bisa bergabung dalam susunan kabinet. Yang pertama adalah para menteri ini harus bisa memaksimalkan dan juga menggunakan APBN negara ini untuk kesejahteraan negara. Atau kalau bisa saya catat ada 3 poin penting yang memang menjadi tujuan adanya pembekalan di hari pertama dan juga hari kedua ini, yang dikhususkan untuk para calon menteri dan juga calon wakil menteri dan juga kepala lembaga. Yang pertama adalah how
how is the world changing? Artinya tujuannya ini bagaimana pemerintah nantinya bisa merespon perubahan-perubahan global. Artinya para calon menteri dan juga menteri ini dituntut untuk bisa merespon secara cepat terkait isu-isu global mendatang. Yang kedua adalah how does Indonesia need to change, artinya ini juga bagaimana nantinya pemerintahan nanti dengan seluruh kabinetnya bisa berkoordinasi, kemudian juga bisa berkolaborasi untuk bisa menyukseskan program-program dan juga visi-visi Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Yang terakhir adalah ini terkait how does Indonesia to need change, ini adalah bagaimana pemerintah nantinya bisa semakin maju, karena tentunya tuntutan era globalisasi ini, apalagi Indonesia mempunyai target Indonesia emas di 2045 ini juga sangat penting. Dan beberapa poin pentingnya selain tadi adalah selain berkoordinasi dan berkolaborasi, Prabowo juga menekankan adanya ketahanan pangan ini menjadi isu yang paling penting, sehingga para menteri dan juga wakil menteri diharapkan bisa memprioritaskan ketahanan energi dan juga ketahanan air. Selain itu juga para menteri juga diharapkan dengan adanya pembekalan ini bisa saling bersinergi satu sama lain, dan tentunya seluruh kegiatan ataupun hal yang dilakukan ini memang harus bertitik berat dengan kesejahteraan rakyat. Kemudian nanti infonya setelah ada pembekalan di Hambalang selama 2 hari, rencananya pembekalan juga akan dilakukan kembali di Magelang, di Akmil Magelang ini, dan itu rencananya akan dilakukan setelah pelantikan Prabowo Subianto pada hari Minggu 20 Oktober. Kita akan menantikan rencananya ini memang untuk pembekalan hari kedua ini akan selesai pada pukul 12.30, artinya memang ini ada sedikit perubahan jadwal. Jika sebelumnya ini dijadwalkan lebih dari 7 jam, artinya dari pukul 9 hingga pukul 4 sore, namun untuk hari ini info terupdate-nya adalah pembekalan hari kedua ini dimulai pukul 9 hingga pukul 12.30, artinya memang dipercepat begitu. Apakah pertanyaannya ada kemungkinan perayaan Prabowo Subianto ulang tahunnya, karena ini bertepatan dengan ulang tahun Prabowo Subianto, namun dari informasi yang beredar dari calon menteri yang kami juga tanyai, hingga saat ini belum ada rencana atau informasi terkait apakah nanti akan ada perayaan khusus terkait ulang tahun Prabowo Subianto. Dan kita akan menantikan nanti seperti apa hasilnya dari pembekalan hari kedua oleh para calon wakil menteri dan juga kepala lembaga hari ini. Yuda. Naya, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Naya.